Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfarina Hidayah dari kelas 12-3. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu teknologi di sekitar kita. Pada slide pertama, di sini akan membahas mengenai ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Yang pertama, ide pokok teks. Ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dapat dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewakili paragraf. Pada satu paragraf ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal, deduktif, tengah, ineratif, bagian belakang, induktif, atau di bagian awal dan akhir teks campuran. Namun, ide pokok dapat pula tersirat di seluruh paragraf. Pada paragraf induktif, ide pokok biasanya ditekankan menggunakan kata kunci, seperti contoh, jadi, oleh, karena itu, sebagian kesimpulan, atau yang terpenting. Ide pokok biasanya menggunakan kata seperti, adalah, dengan, demikian, sebagai, jadi, dan intinya. Dan yang kedua ada ide pendukung teks. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat perjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung sering menggunakan kata, misalnya, contoh, artinya, akibatnya, selain itu, akibatnya, dampaknya, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Ide pokok selanjutnya dikembangkan melalui kalimat, paragraf, subbab, dan bab yang lebih panjang dan terstruktur agar pembacaan lebih jelas. Yang keempat, ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Ide pokok dan ide pendukung sebuah buku dapat dituliskan ke dalam bentuk resensi. Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Unsur yang dinilai yaitu isi dan unsur kebahasaannya. Untuk menulis resensi buku, perhatikan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, ada judul resensi. Yang kedua, ada sampul buku. Yang ketiga, ada identitas buku. Dan yang keempat, bagian pendahuluan. Kelima, isi resensi. Dan yang keenam adalah penutup. Dan bagian B yaitu menyampaikan hipotesis. Pengertian dan ciri hipotesis. Hipotesis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau mengutarakan pendapat. Semeskipun kebenarannya masih harus dibuktikan, anggapan dasar. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk memastikan kebenaran dari pendapat ini, suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Ciri hipotesis adalah hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotesis. Dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan. Hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat, serta harus dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, menggunakan kata khusus. Saat menggunakan hipotesis, kita dapat menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas. Misalnya, bidang teknologi informasi. Kita dapat menggunakan kata-kata seperti berikut ini. Yang pertama ada kecerdasan artifisial, pindai, dan asisten virtual. Kita dapat mengajukan hipotesis dalam berbagai bentuk kegiatan. Misalnya, untuk berdiskusi, menulis artikel, berpidato, membuat infografis, proposal, berita, dan karya tulis ilmiah. Hipotesis dapat kita susun berdasarkan landasan teori dan didukung informasi yang akurat. Selanjutnya, C, yaitu berdiskusi. 1. Jenis dan syarat diskusi. Ada beberapa jenis diskusi, antara lain diskusi kelompok, kongres rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan diskusi panel. Adapun syarat kegiatan diskusi diantaranya ada permasalahan yang perlu dicari pemecahannya, ada ketua atau moderator,
ada peserta atau anggota diskusi, ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi sesuai aturan yang disepakati, serta ada simpulan atau putusan yang disetujui oleh seluruh peserta diskusi. Yang kedua, tahapan berdiskusi. Tahapan melaksanakan diskusi ada berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang A, menentukan personel yang bertugas sebagai pembicara, moderator, notulis atau penulis, dan peserta atau anggota diskusi. Yang B, pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. C, peserta diskusi santun membahas dan mencari pemecahan masalah yang disajikan pembicara. Yang D, moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan, saran, atau sanggahan. Dan yang E, apabila tercapai kesepakatan pemecahan masalah, ditetapkan satu kesimpulan. Moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. Saat diskusi, penulis akan mencatat acara berlangsungnya diskusi. Catatan itu disebut notula. Notula selanjutnya dituliskan dalam bentuk laporan hasil diskusi. Laporan bermanfaat sebagai arsip dokumentasi dan acuan untuk menindaklanjuti hasil diskusi. Yang ketiga, memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan efektif. Peserta diskusi dituntut mampu menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan secara tepat. Mereka menyampaikan tanggapan secara objektif, tidak a priori, tidak emosi, berargumen dengan logis, dan menggunakan ragam bahasa resmi. Selanjutnya yang D, yaitu menuliskan teks diskusi. 1. Ciri teks diskusi. Ciri teks diskusi sebagai berikut. Yang A, terstruktur, terdiri atas isu atau permasalahan, argumen mendukung, argumen menentang, analisis dan refleksi, serta saran, simpulan, atau rekomendasi. Yang B, memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. Yang C, ciri kebahasaannya, dominan menggunakan konjungsi, intrakalimat, dan antarkalimat. Khususnya kata hubung perlawanan, misalnya tetapi, tapi, akan tetapi, namun, sedangkan. Kata modulitas, misalnya harus, akan, ingin, mungkin, dan kata kerja aksi, misalnya menyebabkan, mengakibatkan. Yang kedua, konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Yang A, konjungsi intrakalimat. Konjungsi atau kata penghubung intrakalimat antar klausa adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Klausa merupakan satuan gramatika yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Konjungsi antar klausa biasanya terletak di tengah kalimat. Berikut ini dua jenis konjungsi intrakalimat. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sederajat. Contohnya, dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, padahal. Dan yang kedua, konjungsi subordinatif, yaitu kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Berikut ini contohnya konjungsi subordinatif dan maknanya. Konjungsi subordinatif. Contohnya sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, dan sampai. Maknanya yaitu menyatakan hubungan waktu. Dan yang B adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat merupakan kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Berikut ini contoh konjungsi antar kalimat dan maknanya. Contohnya yaitu kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya. Dan maknanya yaitu menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Dan yang terakhir, E, mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Kita dapat mengelaborasi perasaan diri sendiri dan orang lain untuk memahami suatu masalah dan menemukan solusinya. Untuk itu, ikutilah tahapan berikut ini. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang permasalahan yang akan dielaborasi. Dan yang kedua, memilih dan memilah informasi yang memiliki data dan fakta yang akurat dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengelola informasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang keempat, kita selanjutnya dapat menyampaikan solusi hasil elaborasi perasaan dan pikiran kepada teman.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya informasi mengenai dari materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.